Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil mini riset dari kelompok 3. Yang kedua, tidak lupa juga kami berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rohani SPD MSI yang sudah memberikan bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mini riset kami. Adapun judul dari mini riset kami ialah analisis pola pemukiman masyarakat di pinggiran rel kereta api, studi kasus Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Febri Fabiola Manalu, sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Alvin Pratama sebagai penyaji. Saya Arbiansyah sebagai penyaji. Saya Della Pajera sebagai penyaji. Saya Felina sebagai penyaji. Selanjutnya, penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Alvin. Kepada Alvin, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian tentang latar belakang. Dewasa ini perkembangan zaman semakin tak dapat dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan. Aktivitas masyarakat kota yang padat dan bergelimang dengan kesibukan membuat kawasan ini seperti tak ada matinya. Beragam faktor yang ditawarkan oleh perkotaan mampu menggait orang-orang untuk melakukan urbanisasi dengan sejumlah alasan. Salah satunya yaitu himpitan ekonomi. Akan tetapi, dengan banyaknya penduduk di perkotaan, hal tersebut menimbulkan problematika baru, berupa kemunculan permukiman padat di beberapa tempat tertentu. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang disertai adanya perpindahan masyarakat ke kota yang signifikan dapat mengakibatkan kota semakin padat. Hal ini menghadirkan efek domino berupa ketersediaan lahan sebagai permukiman warga yang semakin sempit. Permukiman merupakan salah satu bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain, baik di kawasan perkotaan atau perdesaan, menurut Sitanggang tahun 2018. Permasalahan permukiman penduduk padat di sepanjang rel kereta api menjadi salah satu indikasi permasalahan yang dihadapi perkotaan di saat sedang mengalami perkembangan. Ironisnya, nyaris kebanyakan kota-kota besar di negara sedang berkembang, khususnya di Indonesia, dihantui oleh kasus tersebut, yang harus dipandang sebagai problematika yang serius. Salah satu tempat yang acap kali digunakan sebagai pemukiman adalah kawasan di sepanjang rel kereta api. Penggunaan lahan di kawasan ini umumnya banyak digunakan sebagai permukiman padat penduduk dan sebagian lahan pertanian. Permukiman di dalam suatu perkotaan umumnya dikembangkan baik secara publik ataupun pribadi, di mana tipologi perkotaan dan fungsi dari sebuah daerah perkotaan yang tidak seharusnya dibangun menjadi berubah dengan hanya berdasarkan kriteria kedekatan dan konektivitas pada ruang publiknya. Menurut Prihatinningsih dan Swasto tahun 2021, pemukiman padat, khususnya di sepanjang rel kereta api, acap kali dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Perencanaan dan pengelolaan kota yang lemah, mekanisme kontrol pembangunan yang tidak ditegakkan dengan baik, pertumbuhan penduduk, dan kemiskinan menjadi alasan kuat terbentuknya pemukiman liar atau squatter, di mana masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut umumnya memiliki penghasilan yang rendah. Sejatinya, konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat sekitar saat menetap di sekitar rel kereta api sangat berbahaya. Dampak yang ditimbulkan jika memanfaatkan sepanjang rel kereta api sebagai pemukiman meliputi beberapa poin, seperti terganggunya kelancaran transportasi kereta api yang tengah melintas. Tak hanya itu, kenyamanan warga yang tinggal di permukiman tersebut juga akan terganggu oleh kebisingan dan potensi bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat getaran yang diakibatkan oleh kereta api akan semakin besar. Pada umumnya,
Adanya pemukiman padat penduduk di sekitar kawasan rel kereta api diakibatkan oleh 3 faktor, yaitu aspek fisik berupa tersedianya lahan untuk membangun pemukiman, selanjutnya aspek sosial yang terkait dengan fasilitas pendukung di kawasan sekitar rel, serta aspek ekonomi yang berupa banyaknya lahan yang disewa oleh masyarakat melalui PT KAI dengan harga yang murah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alvin. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Felina, kepada Felina. Baiklah, terima kasih kepada Febri. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama pada penelitian kami yaitu apa faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih tempat tinggal di sepanjang pinggiran jalur rel kereta api di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Yang kedua, apa konsekuensi yang diperoleh masyarakat saat tinggal di sekitaran pinggiran rel kereta api Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Dan untuk yang ketiga, bagaimana pola permukiman penduduk yang tinggal di sekitar pinggiran rel kereta api Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat tinggal di sepanjang pinggiran rel kereta api di Kelurahan Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, untuk mengetahui konsekuensi saat tinggal di sekitar pinggiran rel kereta api Kelurahan Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui pola permukiman penduduk yang tinggal di sekitar pinggiran rel kereta api Kelurahan Mabar. Baik, terima kasih untuk Felina. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Ardiansyah. Kepada Ardiansyah kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi pembaca supaya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan dijadikan sebagai sumber referensi yang berkenan masyarakat bagi penulis supaya dapat dijadikan sebagai sumber untuk menambah wawasan serta pengenalan mengenai masalah yang diteliti, membantu yang sudah diperoleh dari penelitian bukan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan melaksanakan pengamatan, wawancara, dan dokumen, metode pengumpulan data yang dilakukan itu survei primer. Survei primer adalah teknik pengumpulan data secara langsung. Survei primer memiliki tujuan untuk memperkokoh landasan berpikir sesudah memahami pustaka untuk dapat menyusun sebuah perencanaan. Survei primer dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode, yakni yang pertama wawancara teknik wawancara, yaitu dengan melakukan aksi tanya jawab terhadap penduduk dan staf pemerintahan dalam memperoleh informasi atau data. Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi. Adapun ataupun narasumber dalam wawancara tersebut adalah ketua RT. Yang kedua itu observasi lapangan. Observasi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana penelitian mencatat seluruh informasi sebagaimana yang telah diamati. Pengamatan terhadap penelitian tersebut berupa melihat, mendengar, merasakan, kemudian dicatat secara objektif. Yang ketiga itu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari ataupun mencatat arsip-arsip atau laporan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua itu ada survei funder. Survei funder adalah teknik pengambilan data yang menggunakan metode studi literatur.
studi literatur, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memahami buku, panduan atau literatur, laporan, atau pustaka lain yang berkaitan dengan studi yang sedang dikaji supaya mempunyai dasar yang teoritis. Melalui studi literatur tersebut akan dilakukan studi komparatif yang berkenan antara fakta yang ada di lapangan dengan teori literatur. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah sekitar pinggiran rel kereta api Jalan Ruman Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah lokasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kami Ardiansyah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Dela. Kepada Dela. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan baca tentang kajian teori. Pengertian pemukiman. Definisi pemukiman menurut Hudson dan Hamnot merupakan tempat tinggal ataupun tempat kediaman secara umum yang biasanya disebut sebagai permukiman dan secara khusus disebut dengan bangunan rumah. Definisi permukiman menurut Adi Sabari Yunus, permukiman memiliki pengertian sebagai sebuah bentukan baik buatan manusia atau alami dengan segala kelengkapan yang dapat digunakan manusia sebagai individu ataupun kelompok guna bertempat tinggal baik untuk sementara ataupun untuk menetap dalam menjalani kehidupannya. Definisi pemukiman menurut Barlow. Pemukiman merupakan semua tipe tempat tinggal manusia baik berupa sebuah gubuk ataupun pondok tunggal yang beratap dedaunan ataupun rumah-rumah di perladangan sampai kota yang sangat besar, ribuan bangunan ataupun ribuan rumah tempat tinggal. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi permukiman merupakan sebuah kawasan perumahan yang memiliki fungsi sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik ruang yang lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan fasilitas sosial yang memiliki perpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai sebuah lingkungan kehidupan. Variasi pola atau persebaran permukiman. Pola-pola persebaran permukiman sangat dipengaruhi oleh variasi penggunaan lahan, kondisi topografi, ketinggian tempat, dan faktor asesibilitas daerah, kondisi sosial ekonomi penduduk, maupun fasilitas sosial ekonomi yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi pola maupun persebaran pemukiman di suatu daerah. Pola permukiman adalah struktur ataupun bentuk tempat tinggal manusia pada suatu wilayah permukiman. Variasi pola permukiman dapat terjadi pada daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang beragam sehingga menciptakan pola permukiman mengelompok atau clustered. Apabila permukiman tersebut cenderung berkelompok pada satu atau dua bagian tempat, menyebar atau random apabila tidak ada susunan tertentu pada sebuah persebaran, dan seragam atau uniform apabila permukiman tersebut jaraknya sama atau sama jauhnya dengan tetangganya. Adapun pola permukiman menurut Singh dalam Rito Hardoyo tahun 1989 membedakan permukiman menjadi 3 kelompok antara lain pola permukiman kelompok biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu permukaan lahan yang datar, lahan subur, curah hujan relatif kurang, kebutuhan akan kerjasama, ikatan sosial, ekonomi, agama, kurangnya keagamaan waktu lampau, tipe pertanian, lokasi industri, dan mineral. B. Pola permukiman tersebar biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu topografi yang kasar, keanekaragaman kesuburan lahan, curah hujan, air permukaan yang melimpah, keamanan waktu lampau, dan suasana kota.
C. Pola permukiman seragam merupakan pola suatu permukiman dapat dipengaruhi pula oleh lingkungan fisikal seperti relief, sumber air, jalur drainase, kondisi lahan, serta kondisi sosial ekonomi, tata guna lahan, rotasi tanaman, prasarana transportasi, komunikasi, serta kepadatan penduduk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bella. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Felina kepada Felin. Bagian selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama, kawasan permukiman Kecamatan Medan Deli. Kecamatan Medan Deli adalah daerah permukiman dan daerah industri yang memiliki luas kawasan 2.300 hektar yang terdiri dari 6 kelurahan dan mempunyai 105 lingkungan dengan batas-batas sebagai berikut. Di sebelah utara, Kecamatan Medan Labuhan. Sebelah selatan, Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Timur. Sebelah timur, Kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Sebelah barat, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Secara umum, luas Kecamatan Medan Deli ialah 2.300 hektar. Kelurahan yang terluas ialah Kelurahan Tanjung Mulia dengan luas 541 hektar, disusul Kelurahan Mabar 456 hektar. Titipapan dengan luas 400 hektar, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir 325,1 hektar, dan Kelurahan Mabar Hilir 318,9 hektar, sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Kota Bangun dengan luas 250 hektar. Baik, terima kasih Felina. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alvin. Kepada Alvin dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap warga yang tinggal di sekitar rel kereta api di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berikut kami paparkan salah satu bukti hasil wawancara bersama salah satu responden. Hasil wawancara ini sudah valid dan dapat digunakan dalam rangka menganalisis pola pemukiman masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Narasumbernya bernama Sumini dan ini daftar pertanyaannya. Yang pertama, sudah berapa lama Anda tinggal di sekitar rel kereta api tersebut? Yang kedua, apa pengaruh yang paling Anda rasakan selama tinggal di sekitar rel kereta api tersebut? Yang ketiga, mengapa Anda memilih menetap di kawasan rel kereta api ini? Keempat, apa konsekuensi yang harus diterima masyarakat yang memilih untuk tinggal di sana? Selanjutnya, apakah kebanyakan warga di sini merupakan penduduk asli atau orang pendatang dari tempat lain? Keenam, bagaimana cara yang Anda lakukan hingga terbiasa menetap di sekitar rel kereta api ini dalam waktu yang lama? Yang terakhir, apa dampak positif dan negatif yang Anda rasakan selama tinggal di kawasan ini? Dan tadi pertanyaannya, dan ini merupakan jawaban narasumber yang tadi. Pertama, untuk soal yang pertama itu dia tinggal sekitar 20 tahun yang lalu. Yang kedua, pengaruh yang paling menonjol yang saya rasakan selama ini adalah kebisingan di saat ada kereta api yang tengah lewat. Tetapi lama-kelamaan, kami sebagai penduduk yang tinggal di sini sudah terbiasa dengan hal tersebut. Yang ketiga, alasan utama yang membuat saya memilih menetap di sini dikarenakan adanya lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya yaitu selain karena kebisingan yang kami alami setiap hari, kami sebagai warga yang tinggal di sekitar rel kereta api harus bersiap-siap dalam menghadapi resiko tergusur oleh pemerintah sewaktu-waktu. Kelima, kebanyakan merupakan warga asli yang memiliki tanah sendiri. Meski begitu, ada beberapa keluarga yang berasal dari daerah lain yang memutuskan untuk tinggal di kawasan ini. Keenam, menurut saya tidak ada cara khusus selama menetap di kawasan rel kereta api di sini. Tapi yang pasti kami tetap melakukan aktivitas biasa seperti keluarga pada umumnya. Dan yang terakhir, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail dan lebih rinci terkait apa dampak positif selama tinggal di kawasan ini. Tetapi yang jelas, kebisingan dan risiko tergusur oleh pemerintah dapat menjadi dampak negatif yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alvin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Ardiansyah. Kepada Ardiansyah dipersilahkan. Selanjutnya itu pembahasan penelitian. Stasiun Medan merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe B yang berlokasi di perbatasan antara Kelurahan Kesawan Medan Barat dan Medan Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian 22 meter di atas permukaan laut ini merupakan stasiun kereta api utama PT Kereta Api Indonesia Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh, dan setiap harinya melayani ratusan hingga ribuan penumpang berbagai wilayah di Sumatera Utara. Letaknya sangat strategis di pusat, tepatnya di depan Lapangan Merdeka dan dekat dengan bangunan-bangunan bersejarah besar Medan, Hotel Gaston, Hotel Dharma Delhi, Indonesia, dan Gedung London Sumatera. Di perjalanannya melintasi seluruh yang dilewati oleh kereta api. Lokasinya yang berada di perkotaan. Potensi terbentuknya permukiman padat penduduk di sekitar rel kereta api tak dapat dihindari lagi. Yang sangat faktor pendukung. Salah satunya tersedianya lahan kosong yang tinggal. Hal tersebut yang membentuknya sentra permukiman baru di sekitar rel kereta api di sana. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Dela. Kepada Dela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Hasil dan pembahasan, meskipun para warga di sana telah mengetahui berbahayanya tinggal kereta api, tapi hal tersebut tidak menjadi penghalang. Beberapa hal berisiko seperti ancaman tertabrak kereta api, kebisingan kuat yang dialami, hingga potensi digusur paksa oleh pemerintah telah menjadi sahabat akrab masyarakat di sini. Hal ini menimbulkan sebuah realita yang baru berupa konflik nyata. Realita tersebut berupa telah terjadi konflik keruangan antara masyarakat dengan pengelola transportasi kereta api. Konflik tersebut yaitu terjadinya pemanfaatan ruang atau penyerobotan lahan milik PT Kereta Api Indonesia menjadi kawasan pemukiman oleh warga pada jalur kereta api atau koridor rel kereta api. Konflik pemanfaatan yang terjadi di jalur kereta api menggambarkan di jalur kereta api Kota Medan, khususnya di Kelurahan Mabar, bahwa tidak adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang atau pemerintah. Mengulik pola permukiman penduduk yang tinggal di sekitaran rel kereta api di Kelurahan Mabar, kami menarik kesimpulan bahwa pola tersebut adalah pola linier atau memanjang. Menurut langsung tahun 2014, permukiman memanjang merupakan pola permukiman yang memiliki ciri-ciri berupa deretan memanjang karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api, atau pantai. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah kami lakukan, di mana rumah-rumah warga yang banyak terdapat di dataran rendah yang morfologinya landai dan tidak curam sehingga memudahkan pembangunan jalan-jalan di permukiman. Namun di kasus ini, pola permukiman tersebut sebenarnya terbentuk secara alami untuk mendekati sarana transportasi serta adanya lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela. Berdasarkan hasil penelitian kami dapat menarik kesimpulan bahwa Stasiun Medan atau MDN merupakan stasiun kereta api yang kelas besar tipe B yang berlokasi di perbatasan antara Kelurahan Kewasan atau Medan Barat dengan Gang Buntu Medan Timur. Pola pemukiman masyarakat di kawasan tersebut adalah pola linear atau memanjang.
Menurut Blankson and Kedal 2014, pemukiman memanjang merupakan pola pemukiman yang memiliki ciri-ciri berupa deretan memanjang karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api, atau pantai. Serta beberapa terdapat risiko yang dialami oleh para masyarakat di daerah tersebut, seperti ancaman tertabrak kereta api, kebisingan kuat yang dialami, hingga potensi digusur paksa oleh pemerintah yang telah menjadi sahabat akrab masyarakat di daerah tersebut. Saran, demikianlah mini riset yang dapat kami paparkan mengenai analisis pemukiman masyarakat di pinggiran rel kereta api, studi kasus Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Besar harapan kami, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi banyak kalangan, baik bagi para pembaca maupun penulis. Kami turut berterima kasih kepada berbagai sumber dan narasumber yang sudah membantu kami dalam proses penyusunan makalah ini. Kami, selaku penulis, menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar makalah ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berikut poster yang telah disediakan oleh kelompok 3. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih.